Hai guys, selamat pagi. Hari ini Jumat, tanggal 8 Mei 2020. Saya mau sedikit bercerita tentang hidup saya. Saya merasa beruntung. Mungkin Yang Maha Kuasa memberi saya berkah kehidupan. Karena dalam hidup saya ini ada sekitar 7 kali saya ini berada dalam situasi yang lumayan bahaya ya, kalau tidak bisa dikatakan hampir merenggut nyawa. Yang pertama adalah ketika saya berusia sekitar 4 tahun, saya sedang duduk-duduk di depan rumah saya dan saya hanyut ke dalam selokan yang dalam sekali, yang baru digali, hampir mungkin sekitar 10 meter. Tetapi saya bersyukur ternyata di lubang yang lain itu ada 2 orang ibu yang sedang ngobrol di sana dan saya diangkat. Dan ternyata salah satu itu adalah ibu saya. Saya selamat dan tidak jadi hilang terbawa arus. Kejadian kedua, mungkin sekitar saya berusia 8 tahun, saya sedang bermain-main di belakang rumah dan ada sebuah danau kecil. Saya bersama adik saya dan ketiga teman saya lagi. Saya terjatuh ke dalam danau itu dan saya tidak ingat ada apa, tetapi tiba-tiba saya sadar saya bisa berpegangan pada dahan dan saya bisa naik lagi. Dan saya yakin itu pun juga adalah izin dari Yang Maha Kuasa untuk saya melanjutkan kehidupan. Kejadian ketiga adalah saat saya mahasiswa tingkat 1. Saya sempat sakit yang di perut saya, tapi selama 3 malam sudah dibawa ke dokter. Saya tidak tahu itu penyakit apa. Akhirnya oleh ibu saya diajak ke Malang dan saya dibawa ke rumah sakit RKZ di Malang. Tepat pada saat sampai di dokter mengatakan saya harus segera operasi karena usus buntu saya hampir pecah. Itu kejadian ketiga yang benar-benar saya ingat, hampir saja saya harus kehilangan nyawa saya saat itu. Kejadian keempat, yakni pada waktu saya sudah bekerja di Surabaya. Saya sedang berjalan di proyek Tunjungan Center. Di situ ternyata pada saat saya berjalan itu ada sebuah besi yang jatuh dari atas. Dan sebatang besi itu jatuh keras sekali mengenai tangan saya. Jadi mungkin kalau dilihat di tangan saya ini ada bekas goresan yang selalu saya ingat. Kalau saja besi itu jatuh tepat di daerah kepala saya, mungkin sudah akan membawa kepada sesuatu yang parah sekali ya. Atau mungkin maut menjelang. Itu kejadian keempat yang saya ingat betul. Oh ya, ada satu lagi kejadiannya sebelum itu, waktu saya kuliah tingkat 3, saya naik motor pagi-pagi. Di depan rumah sakit Husada, saya nabrak bus. Beruntung saya bersama teman saya, Aming. Beruntung jatuhnya tidak ke kanan sehingga saya tidak terlindas oleh bus itu, tetapi saya jatuh ke kiri. Teman saya kakinya harus diganti tempurungnya dan saya harus saya pingsan, dibawa masuk ke rumah sakit Husada dan saya dirawat, tapi syukurlah akhirnya sembuh. Itu kelima ya. Yang keenam adalah pada saat saya berada di perjalanan dari dari Bandung ke Jakarta, mobil saya hampir kecelakaan parah karena sebuah kijang menelikung mobil saya, kemudian hampir menabrak Panther dan Panthernya terbalik. Kemudian saya sempat tabrak, tapi dari semua itu tidak ada yang menjadi korban nyawa. Bahkan mobilnya bisa kembali lagi dan beruntung tidak ada mobil yang lewat di situ sehingga kami semua selamat ya. Tapi mobil saya harus di asuransi dan harus ganti total karena tidak bisa diperbaiki gardanya. Satu lagi kejadian yang cukup berkesan buat saya adalah saat bermain golf di Kemayoran. Pada saat itu saya bermain dalam keadaan hujan dan tiba-tiba kalau tidak salah itu di hole 12 rasanya ya, ada kilat hujan, ada petir ya. Petir itu menyambar pohon di dekat saya dan saya terpental. Sejak saat itu saya tidak berani lagi bermain golf dalam keadaan hujan. Demikianlah 7 peristiwa yang cukup berkesan di dalam hidup saya. Dan sampai saat ini kalau masih diberi hidup, saya tetap bersyukur bahwa mungkin Yang Maha Kuasa mempunyai rencana. Yang jelas dia mencintai saya
dan masih memberikan kesempatan saya untuk hidup dan menjalani rencananya. Demikian, saudara. Sampai bertemu lagi dengan kisah-kisah selanjutnya.